Dalam setiap perjalanan kita, ada kalanya kita merasa berjalan di tempat, terjebak dalam rutinitas yang membebani. Ketika suara dari luar terlalu bising, sulit rasanya untuk mendengar suara hati kita sendiri, bahkan merasa bahwa kita kehilangan arah dan tujuan. Bersama dalam renungan ini, mari kita menjelajahi bagaimana menjauh dari situasi yang memberi beban bisa menjadi cara untuk menyelamatkan diri. Sebuah langkah yang mungkin terasa berat, namun kerap kali diperlukan untuk menemukan kembali kekuatan di dalam diri. Menghadapi tekanan dalam hidup pekerjaan, terkadang membuat kita merasa terjepit dan terasing. Ada seseorang yang mungkin kita kenal, yang menghadapi stres yang luar biasa di tempat kerja sehingga memilih untuk mundur. Kebisingan dan ekspektasi seringkali mengabaikan kebutuhan kita akan ketenangan. Stres yang menumpuk dapat menghancurkan mental kita, menjadikan setiap rutinitas sebagai tantangan yang luar biasa sulit. Menjauh dari situasi ini bukan berarti menyerah, tetapi justru sebaliknya. Ini adalah langkah kuat untuk melindungi kesehatan mental kita. Kebisingan eksternal seringkali meresap ke dalam diri kita, mengganggu fokus dan kedamaian jiwa. Dalam kebisingan itu, kita merasa seperti kehilangan kendali. Mungkin kita tidak menyadari, tetapi lingkungan kita bisa sangat mempengaruhi keadaan pikiran dan perasaan kita. Tanpa disadari, ekspektasi dari sekitar kita membebani pikiran kita, menciptakan rasa takut untuk tidak memenuhi harapan. Di dalam perjalanan ini, menjauh sejenak untuk menemukan ketenangan adalah langkah cerdas. Saat kita menjauhi sumber stres, kita memberikan kesempatan bagi diri kita untuk kembali bernafas dan merefleksikan diri. Menjauh adalah proses yang menuntut keberanian untuk mengambil pilihan demi keutuhan diri. Dalam momen-momen sunyi, kita bisa mendengar suara hati kita mengingatkan arti dari setiap langkah yang kita ambil. Di tengah perjalanan yang sulit ini, penting untuk menyadari bahwa menjauh bukanlah kesalahan, melainkan sebuah pilihan yang bijak. Dengan berhenti sejenak, kita memberi ruang bagi diri untuk merefleksikan hal-hal yang selama ini terlewat. Proses untuk kembali belajar mencintai diri sendiri dengan apa adanya itu penting. Ketika kita memberi waktu bagi diri untuk menjauh, kita mengambil langkah untuk mengembalikan kekuatan yang mungkin hilang. Dalam keheningan itu, kita bertemu dengan diri kita yang sebenarnya. Kini, pertanyaannya adalah, dari mana kita mulai? Menjauh tidak berarti mengabaikan tanggung jawab, tetapi memerlukan strategi untuk menjaga keseimbangan. Tanyakan pada diri sendiri, hubungan atau situasi mana yang membebani? Dalam renungan ini, kita diundang untuk berpikir, merenungkan langkah-langkah kecil yang mungkin perlu kita ambil untuk menjaga kesehatan mental kita. Mari bersama-sama menggali lebih dalam tentang pilihan yang ada dan bagaimana kita dapat memanfaatkan momen untuk menggali potensi diri yang terpendam. Momen-momen ketika kita merasa terdesak oleh ekspektasi seringkali datang tanpa kita sadari. Ketika lingkungan di sekitar kita membebani, kita terkadang perlu mundur sejenak demi menjaga kesehatan mental. Ada seorang teman yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya yang penuh stres, sebuah keputusan yang tampaknya berat, namun pada akhirnya menjadi langkah yang menyelamatkan jiwa. Ketika tekanan tiada henti menghampiri, suara hati kita mulai meredup, dan saat itulah kita mulai merasa terasing dari diri sendiri. Kebisingan dari luar seringkali membuyarkan fokus kita, menciptakan suasana yang membuat sulit untuk berpikir jernih. Kita dapat merasa seolah-olah sedang berada dalam sebuah labirin tanpa jalan keluar, dikelilingi oleh suara dan pandangan yang menuntut banyak hal. Menjauh adalah cara kita memberi ruang bagi diri kita untuk mendapat nafas baru. Dengan mundur dari sumber kebisingan, kita mulai menemukan kembali kekuatan yang pernah ada dalam diri kita. Ada satu fakta yang kerap kali terlupakan, tanpa keseimbangan, kita bisa kehilangan kendali.
Menghadapi tekanan dalam pekerjaan, hubungan, atau bahkan lingkungan sosial, bisa berujung pada tekanan mental yang luar biasa. Dalam momen-momen yang menyesakan itu, betapa pentingnya untuk memiliki keberanian mengambil langkah mundur. Ketika kita merelakan diri dari beban yang tak perlu, kita memberi kesempatan untuk mengenali kembali apa yang kita butuhkan. Melalui renungan ini, kita diajak berpikir lebih mendalam tentang apa artinya mencintai diri sendiri. Proses itu bukanlah tentang mengabaikan tanggung jawab, tetapi memberi diri kita ruang untuk pulih dan mereset persepsi. Suara hati yang mereda seringkali akan kembali bersuara, membawa kedamaian saat kita memberi waktu untuk merefleksikan diri. Dengan demikian, kita memberi kesempatan bagi diri untuk bangkit kembali dalam keheningan. Ketika kita mengambil keputusan untuk menjauh, kita tidak akan terjebak dalam rutinitas yang tak berujung. Hal ini menjadi sebuah peluang untuk mengasah kesadaran akan diri kita sendiri. Dengan meredakan kebisingan dari luar, kita mulai mendengar suara batin kita dan mendalami keinginan yang sebenarnya. Rasa sakit dan tekanan bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru merupakan indikasi bahwa kita perlu mengambil langkah mundur dan memberikan diri peluang untuk bersinar kembali. Menjauh dari situasi yang menyesakan adalah sebuah pernyataan kekuatan untuk diri sendiri. Ini adalah momen-momen di mana kita mulai memahami arti ketenangan dan menemukan cara untuk kembali mencintai diri dengan lebih baik. Mari kita hayati perjalanan ini dan menjelajahi bagaimana menjauh dapat membawa kita pada pengertian yang baru. Di momen-momen menjauh itu, banyak hal yang terkuak. Kita mungkin menyadari bahwa kebisingan bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam diri kita. Ketika tiba di titik ini, pertanyaan muncul, apa yang membuat kita merasa tidak nyaman? Melalui perjalanan introspeksi, kita tentu akan menemukan titik balik untuk mendefinisikan ulang diri kita sendiri. Menjauh tanpa merasa bersalah bukanlah hal yang mudah, namun bisa jadi itu adalah hadiah untuk diri kita. Menjauh dari tekanan eksternal juga memberi kita kesempatan untuk merasakan kembali kedamaian yang mungkin telah lama hilang. Dalam keheningan tersebut, terlahir kembali harapan dan keinginan yang terpendam. Satu persatu, kita mulai menyusun kembali harapan yang mungkin sebelum ini terabaikan. Kita mulai menemukan keajaiban dalam kesunyian dan kekuatan dalam memberi waktu untuk diri sendiri. Ini menjadi momen penting yang tidak hanya sekadar mundur, tetapi juga menemukan makna baru dalam hidup. Setiap langkah mundur itu adalah proses menata ulang kehidupan kita. Kita berkesempatan untuk mengenali semua bagian dari diri kita. Renungan sehari-hari betapa pentingnya menjaga keharmonisan batin, memberi jalan bagi diri untuk memiliki penilaian yang lebih objektif terhadap situasi dan keadaan. Dengan melihat dari ketinggian, kadang kita menyadari bahwa kita telah terjebak dalam rutinitas yang mengabaikan kedepankan perasaan dan intuitif. Dengan begitu, saat kita kembali, kita tak lagi kembali ke rutinitas, tetapi kembali dengan cara yang baru. Dari momen-momen itu, kita biarkan diri untuk merasakan kembali keinginan dan harapan yang mungkin terpendam. Ada kebangkitan semangat yang terjadi ketika kita memberi perhatian pada hal-hal yang sepele, namun berarti. Dalam setiap kejadian yang menginspirasi itu, kita mulai menyadari bagaimana menjauh bisa menjadi sumber harapan yang tak terduga. Keputusan untuk menjauh memberi kita kebebasan memilih dan menentukan arah baru dalam hidup. Momen itu adalah waktu yang sangat berharga untuk menyusun kembali langkah kita ke depan. Kini, kita beranjak ke bagian paling penting dari perjalanan ini, di mana kita mulai membangun kembali apa yang hilang. Dalam proses ini, kita diingatkan untuk mengingat kembali cita-cita yang mungkin sempat terlupakan. Menjauh adalah ajakan untuk merenung dan mengingat mengapa kita memulai perjalanan ini. Dalam keheningan,
Kita merenungkan apa yang kita inginkan dari kehidupan ini dan langkah-langkah nyata yang perlu diambil. Dengan menghidupkan kembali mimpi dan harapan, kita menyadari bahwa langkah kecil memiliki dampak besar dalam keseharian kita. Setiap keputusan yang kita ambil, sekecil apapun, membentuk masa depan kita. Mari kita berkomitmen untuk terus menjaga semangat menggapai mimpi, walau di tengah tekanan yang ada. Dalam dorongan akhir ini, kita disadarkan untuk terus melangkah, meski langkahnya mungkin perlahan. Penting untuk tidak melupakan bahwa menjauh bukanlah titik akhir, tetapi pijakan awal untuk memperbaharui diri. Saatnya merangkul perubahan dan menjadikan setiap momen sebagai pelajaran. Melalui proses ini, mari kita tetap memelihara kesadaran akan kesehatan mental demi menemukan kedamaian di dalam diri. Dengan langkah-langkah berani, kita seharusnya mampu menembus batas yang selama ini membelenggu untuk menjadikan hidup kita lebih berarti. Seringkali, kita terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, di mana kita merasa tenggelam dan kehilangan diri. Namun, menjauh terkadang menjadi satu-satunya cara untuk melihat kembali siapa kita sebenarnya. Ruang pribadi bukan hanya tentang menjauh, tetapi tentang memberi kesempatan bagi diri kita untuk tumbuh tanpa beban. Mari kita renungkan, apakah kita sudah cukup memberi ruang untuk diri sendiri dalam kisah hidup kita? Ruang pribadi adalah investasi yang seringkali kita abaikan. Dalam dunia yang penuh dengan ekspektasi dan tekanan sosial, kita sering lupa bahwa memiliki waktu untuk diri sendiri adalah suatu keharusan. Ini bukan sekadar tentang kesendirian, tetapi sebuah kesempatan untuk merenung, merasakan, dan benar-benar memahami siapa kita. Ketika kita terperangkap dalam hubungan yang toksik, segala kebaikan yang kita miliki bisa saja tersapu pergi. Mengapa kita seringkali memilih bertahan daripada melepaskan? Bisa jadi, karena rasa nyaman yang telah dibentuk meski dalam konteks yang menyakitkan. Oleh karena itu, menjauh adalah langkah berani yang kita butuhkan untuk menemukan kembali jati diri. Merelakan bukanlah tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu menjadi bukti bahwa kita cukup berani untuk memilih kebahagiaan dan kedamaian bagi diri kita. Saat kita melepaskan hal-hal yang tidak lagi memberikan makna, kita memberi ruang bagi yang baru, yang lebih positif dan memberdayakan. Filosofi ini bisa jadi sangat sederhana, namun sangat dalam pengaruhnya dalam perjalanan kita. Merenung sejenak, sudahkah kita memberi waktu dan ruang untuk diri kita sendiri? Adakah angan-angan yang belum terwujud karena kita terlalu sibuk memikirkan orang lain? Ini saatnya kita mulai menemukan kembali impian yang mungkin terabaikan, hanya karena kita terfokus pada orang lain. Dalam proses bertumbuh, penting juga untuk mengisi ruang pribadi dengan hal-hal yang positif. Mungkin itu bisa berupa hobi yang kita cintai, atau kegiatan yang menginspirasi dan menggugah semangat. Menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan diri menjadi titik awal yang krusial. Saat kita mulai memberi ruang untuk diri sendiri, kita akan menemukan keajaiban yang mungkin sudah lama kita cari. Momen-momen kecil yang diisi dengan ketenangan dan kebahagiaan akan menjadi modal yang sangat berharga dalam perjalanan kita. Disinilah, kita belajar bahwa menjauh bukan berarti kehilangan, melainkan, kita mendapatkan kesempatan untuk kembali menemukan diri kita lebih utuh dan lebih berarti. Mengisi ruang pribadi dengan aktivitas yang membawa kedamaian dan kebahagiaan dapat menciptakan dampak yang luar biasa. Ini adalah langkah awal menuju kebangkitan diri yang lebih autentik dan berdaya. Dengan memahami nilai dari ruang ini, kita menciptakan dasar yang kuat untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Ketika kita berbicara tentang ruang pribadi, kita berbicara tentang investasi yang sangat berharga. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang melelahkan dan berputar di dalam lingkaran yang sama.
Kita tidak pernah memiliki cukup waktu untuk merenung dan mempertanyakan langkah-langkah yang kita pilih. Dalam situasi ini, ruang pribadi menjadi naungan yang menyelamatkan, tempat di mana kita bisa kembali dan mengenali siapa diri kita. Suatu ketika, ada seorang teman yang memilih untuk menjauh dari hubungan yang berat, tempat di mana dia merasa kehilangan jati diri. Dia melakukan ini bukan karena benci, tetapi justru untuk menemukan kembali potensi dan mimpinya. Dalam proses ini, dia belajar bahwa tidak selamanya kita harus menuruti harapan orang lain, terutama jika itu berarti mengorbankan diri kita sendiri. Kisahnya mengingatkan kita bahwa terkadang kita harus mengambil langkah mundur untuk melihat lebih jelas. Menjauh bukan berarti menjauhkan diri dari kehidupan, tetapi memberi ruang untuk refleksi dan pemahaman. Saat kita memberi diri kita kesempatan untuk bertanya, apa yang benar-benar saya inginkan? Inilah saatnya kita mulai menggali lebih dalam. Sangat penting untuk menyadari bahwa kita tidak bisa memberikan yang terbaik dari diri kita, ketika kita diisi oleh hal-hal yang negatif. Ketika kita berani merelakan, kita memberi diri kita kesempatan untuk mengisi ruang itu dengan harapan dan kebahagiaan. Ruang pribadi memungkinkan kita untuk bernafas, untuk merencanakan langkah-langkah ke depan tanpa adanya tekanan. Ini adalah saat di mana kita bisa eksplorasi, mencoba hal baru, dan menemukan kembali apa yang sejatinya kita cintai dan inginkan dalam hidup. Dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan kita untuk bertumbuh, kita tidak hanya memberi manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bahagia dan berdaya, kita juga berkontribusi dalam menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Menjauh adalah tindakan yang seringkali disalahpahami. Terkadang, orang melihatnya sebagai bentuk ketidakpedulian atau bahkan pelarian. Namun, saat kita memilih untuk menjauh, itu adalah suatu langkah penting untuk memisahkan diri dari pengaruh negatif yang bisa menggerogoti kebahagiaan kita. Merelakan adalah seni yang harus dipelajari, dan itu tidak akan pernah mudah. Kita harus ingat bahwa melepaskan seseorang atau sesuatu yang telah menjadi bagian dari hidup kita bukanlah ide yang menyenangkan. Namun, ada kalanya kita harus memilih kebahagiaan daripada kenyamanan semu. Ini adalah saat ketika kita menyadari bahwa ada makna yang lebih besar dalam hidup kita yang harus kita kejar, jauh dari segala belenggu yang telah mengikat kita. Setiap kali kita merelakan, kita menghampiri kebangkitan diri kita. Merelakan menjadikan kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih peka terhadap apa yang kita butuhkan. Kita memberi diri kita peluang untuk melawan arus, dan berani memilih jalan yang lebih tepat bagi diri kita. Inilah pergeseran perspektif yang tidak boleh kita abaikan. Menjauh bukan berarti kehilangan, melainkan bukti cinta terbesar bagi diri kita. Gagasan ini membuka cara pandang baru tentang bagaimana kita mencintai diri sendiri dengan lebih tulus, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan kita. Setelah memahami pentingnya merelakan, kini saatnya kita mengisi ruang yang telah kita buat dengan kebaikan. Ketika kita menghilangkan hal-hal yang tidak memberi makna, ruang itu seharusnya dipenuhi dengan pengalaman dan aktivitas yang menginspirasi. Kita perlu berani menjalani perjalanan ini dengan penuh keyakinan. Begitu kita mulai mengisi ruang pribadi dengan hal-hal kecil yang membahagiakan, kita akan menemukan kekuatan. Kebahagiaan ini tidak harus selalu besar atau dramatis. Kadang, momen-momen kecil yang sederhana malah memberikan arti yang lebih mendalam bagi perjalanan kita. Di penghujung perjalanan ini, mari kita ingat, memberi ruang untuk diri sendiri bukanlah tindakan egois. Ini adalah langkah penting dalam menyusun kembali cerita hidup kita dan menjadikannya lebih bermakna. Dalam hidup yang penuh tekanan ini, seringkali kita merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak berujung. Kooperasi dalam kesibukan dan kebisingan seolah menyisihkan kita dari diri sendiri,
dari jati diri yang sebenarnya. Langkah pertama menuju penyembuhan adalah memberikan diri kita izin untuk menjauh dari semua itu, membawa diri kembali kepada sumber ketenangan, dan menemukan kembali inti dari diri kita. Merenungkan perasaan kita dalam kedamaian yang diciptakan oleh jarak, kita akan menemukan bahwa dalam momen-momen solitude ini, banyak hal yang bisa kita petik. Semua yang kita butuhkan ada di dalam kita. Memahami proses ini adalah bagian dari perjalanan yang membawa kita lebih dekat kepada diri sendiri, membangkitkan semangat demi melanjutkan hidup dengan lebih berarti. Proses internal untuk menelusuri perasaan kita bukanlah sesuatu yang instan, melainkan sebuah perjalanan yang menyeluruh. Ketika kita memilih untuk meluangkan waktu sendiri, kita sebenarnya memberikan ruang bagi diri kita untuk berproses. Merenungkan setiap perasaan yang muncul, baiknya senang maupun sedih, kita mulai untuk mengerti bahwa tidak ada yang salah dengan merasakan keraguan atau ketidakpastian. Semua ini adalah bagian dari perjalanan kita. Situasi ketika kita menghabiskan waktu sendiri bisa hadir dengan beragam aktivitas, mulai dari berkumpul dengan alam, membaca buku, hingga menulis di jurnal. Disitulah kita menemukan kembali pasien yang mungkin telah tertinggal. Saat terpisah dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kita memiliki kesempatan untuk membuka benak dan memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya terabaikan. Konsep penyembuhan melalui pengakuan dan penerimaan diri menjadi krusial. Mengakui bahwa kita memiliki kelemahan, rasa cedera, atau beban emosional adalah langkah awal yang penting. Ini bukan tentang membenarkan diri, tetapi tentang memberi ruang untuk menerima segala emosi tanpa penghakiman. Ketika kita menerima, kita mulai merangkul diri kita apa adanya, membuka jalan untuk penyembuhan yang sejati. Nada optimis dalam perjalanan ini sangat penting. Kita tidak sendirian, ada banyak orang di luar sana yang juga berjuang. Ketika kita melihat kembali perjalanan tiap individu, kita menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil, meskipun tidak selalu mudah, sangat berharga. Ada pelajaran di balik setiap kesulitan, dan ini adalah pengingat bahwa keberanian untuk menghadapi diri sendiri membawa kita kepada kebangkitan baru. Terhubung dengan diri sendiri melalui proses penyembuhan ini juga berarti menghidupkan kembali semangat yang mungkin sempat padam. Mengingat impian dan harapan yang pernah ada, kita menghidupkan kembali tekad untuk melanjutkan hidup dengan lebih berani. Setiap momen yang kita lewati adalah kesempatan untuk meraih kebangkitan yang sesungguhnya, menyadari bahwa kehidupan ini masih menawarkan banyak keindahan dan makna. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa menjauh bukan berarti mengabaikan, tetapi memberi diri kesempatan untuk menemukan kembali kekuatan. Hal ini penting agar kita dapat melanjutkan langkah di jalur hidup dengan lebih mantap, tanpa rasa ragu. Disinilah kita mendapatkan kembali semangat untuk hidup, penuh cinta, dan terbuka untuk perubahan. Akhirnya, proses penyembuhan kita bukanlah sebuah tujuan, melainkan perjalanan yang terus berlanjut. Dalam setiap langkah kecil, kita diajak menikmati aroma kehadiran diri kita sendiri, belajar untuk mencintai, dan merangkul semua aspek kehidupan dengan penuh syukur. Seringkali kita terlalu terfokus pada apa yang terjadi di luar, kehilangan kontak dengan diri sendiri. Kesibukan harian, tuntutan kerja, dan interaksi sosial membuat kita tenggelam dalam rutinitas. Namun, ketika kita memilih untuk menyendiri, kita membuka jendela baru untuk menelusuri perasaan kita yang telah lama terabaikan. Saat itulah kita mulai merasakan kehadiran diri kita yang sesungguhnya, meresapi pikiran dan perasaan yang kerap terpendam. Proses ini membuat kita mampu melihat kembali kenangan indah, cita-cita yang mungkin hilang dalam kesibukan, dan harapan yang pernah bergetar dalam diri kita. Dalam momen-momen tenang ini, apa yang kita rasakan seringkali lebih dalam dari sekadar refleksi.
Ketika kita berani melihat ke dalam, kita menyadari bahwa kesedihan dan kebahagiaan itu saling melengkapi. Kita juga belajar untuk memaknai setiap luka yang kita alami sebagai bagian dari perjalanan. Dengan demikian, jarak yang kita ciptakan bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan emosional. Menghadapi diri sendiri adalah cara terbaik untuk menyadari bahwa kita bukan sekadar makhluk sosial, tetapi individu dengan keinginan dan rasa yang perlu dieksplorasi. Contoh kecilnya bisa terlihat dalam kebiasaan menghabiskan waktu sendiri. Baik dengan membaca, menulis, atau sekadar merenung, semua aktivitas ini mendalamkan ikatan kita dengan diri sendiri. Kita tidak merasa sendirian, melainkan menemukan teman dalam diri kita sendiri. Dalam hal ini, kesendirian bukanlah musuh, melainkan kawan yang memberikan kesempatan untuk bertumbuh. Kita perlu menghargai momen ini dan melihatnya sebagai suatu keinginan untuk lebih memahami diri, mengisi kembali energi yang mungkin telah terkuras, dan apa yang lebih penting, menyemai benih harapan yang baru. Menggali lebih dalam, kita juga akan mendapati bahwa saat berada dalam kesendirian, pemikiran kita cenderung lebih jernih. Banyak dari kita menyadari bahwa dari titik inilah muncul beragam ide dan inspirasi. Kita mulai menemukan kembali semangat yang mungkin hilang. Perasaan nyaman saat meluangkan waktu seorang diri membawa kita pada penemuan baru. Dengan memberi diri sendiri kesempatan untuk berefleksi, kita mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering mengganjal. Apa yang sebenarnya kita inginkan? Apakah kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan harapan kita? Dengan begitu, menjadi jelas bagi kita bahwa menjauh kadangkala adalah langkah tepat untuk mencari jawaban dari tantangan hidup. Di level yang lebih dalam, perjalanan ini menuntut keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Menghadapi rasa sakit, kesedihan, atau bahkan ketakutan yang mendalam. Namun, melalui proses ini, kita diajarkan untuk memiliki empati kepada diri sendiri. Menganggap bahwa setiap sisi dari diri kita berhak untuk diterima dan dipahami. Dalam perjalanan menyelami lapisan-lapisan ini, terlahir kembali pemahaman bahwa setiap rasa sakit adalah ujian yang memperkuat kita. Tidak ada yang sia-sia. Ketika mengakui semua ini, kita menjadi lebih manusiawi, lebih hidup. Akhirnya, menyadari bahwa semua proses ini adalah langkah menuju penyembuhan. Kesempatan untuk menjauh menjadi sangat berharga. Ketika kita memberi waktu bagi diri kita untuk merenungi segala yang telah dan sedang terjadi, kita membawa diri kita pada perjalanan yang lebih paham dan lebih terintegrasi. Ketika kita bersedia untuk jarak dari rutinitas harian, sebuah turning point seringkali muncul. Disinilah kita mulai melihat kembali ke dalam diri. Kesadaran ini membuka pandangan baru tentang siapa kita sebenarnya. Dengan berani menghadapi diri sendiri, banyak refleksi yang muncul terang benderang. Kita tidak hanya berurusan dengan ketakutan, tetapi juga harapan baru yang sudah lama tenggelam. Satu hal yang mungkin kita temui adalah bahwa kesendirian tidak harus selalu diisi dengan kesedihan. Justru kita bisa menemukan momen-momen berharga di dalamnya. Membaca buku yang telah lama kita tunda atau berlatih hobi yang tercipta dari minat terdalam dapat membangkitkan kembali semangat yang telah padam. Hal-hal kecil ini membawa kita pada pemahaman bahwa hidup ini masih penuh warna, walau terpisah dari kesibukan. Penting juga untuk memahami bahwa melalui pengakuan ada kekuatan yang muncul. Ketika kita menerima diri dengan segala flaw yang ada, kita mendapatkan akses untuk menjadikan diri kita manusia yang lebih kuat. Ini adalah langkah-langkah yang kadang kita anggap sepele, namun sebenarnya membawa dampak yang besar. Mengingat kembali pasien yang mungkin hilang memberikan kita alasan untuk semangat menjalani hidup. Dari sini, keinginan untuk melanjutkan hidup dengan tujuan yang lebih jelas mulai tumbuh.
Keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, tetapi kemampuan untuk bertindak meski dalam ketakutan. Dalam fase ini, kita tidak hanya berdiri di tepi jurang, tetapi siap melompat dengan percaya diri. Dengan langkah-langkah kecil yang telah diambil, kita mulai melihat hasil yang nyata. Setiap tindakan, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kita mampu menghidupkan kembali semangat. Kesederhanaan dalam aktualisasi diri bukanlah hal yang rumit, malah justru memberi kita kesempatan untuk bersyukur atas setiap petunjuk yang ada. Menggali potensi dan semangat yang baru membawa kita ke arah kebangkitan yang lebih cerah. Dalam proses ini, kita juga belajar untuk tidak terburu-buru. Menghargai setiap momen adalah kunci untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Sebab setiap pengalaman berkontribusi pada diri kita yang sekarang. Dengan tekad yang semakin kuat, kita diingatkan bahwa perjalanan ini adalah peluang berharga. Memeluk perjalanan ini dengan penuh kasih sayang membuka jalan untuk melanjutkan langkah ke depan, siap menghadapi segala tantangan dengan keberanian baru.